Orang yang semula mencaci beliau akhirnya terdiam. Bahkan ajaibnya, Imam Ali Zainal Abidin malah memberi sorban dan memberikan uang 1000 dirham kepadanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Bismillah bihamdihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma asli ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahratul watani fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ihwati fillah, kembali kita membahas buku kami Risalah Al-Muhibbin, serial kisah dan mutiara hikmah ulama salaf. Ada sebuah artikel yang kami tulis di buku tersebut. Kami memberi judul Kelapangan Hati Bisa Mengantar ke Surga. Dikisahkan cicit dari Rasulullah SAW yang bernama Ali bin Husain bin Ali. Beliau ini bergelar Zainal Abidin atau Imam Zainal Abidin. Beliau pernah dicaci maki oleh seseorang saat beliau sedang berjalan bersama beberapa orang sahabat dan pembantunya. Ali bin Husain atau Imam Ali Zainal Abidin pura-pura tidak mendengar hinaan itu. Namun orang tersebut malah semakin mengulang-ulang umpatan dan hinaannya. Saat itu para pengiring Imam Ali Zainal Abidin emosinya tersurut dan meminta izin kepada beliau untuk memberi pelajaran setimpal pada orang yang kasar mulutnya itu. Tetapi anehnya, Imam Ali menolaknya. Beliau malah mendatangi orang itu dan mengatakan kepadanya sesuatu dengan pelan. Saudaraku, masalah-masalah kami yang engkau tidak ketahui lebih banyak dibandingkan yang engkau ketahui. Apakah engkau ingin tahu lebih banyak daripada itu? Itu yang beliau sampaikan dengan suara yang pelan kepada orang yang tidak henti-hentinya menghina, mengejek langsung di depan mata beliau sendiri. Mendengar dan melihat respon dari Imam Ali Zainal Abidin tersebut, orang yang semula mencaci beliau akhirnya terdiam. Bahkan ajaibnya, Imam Ali Zainal Abidin malah memberi sorban dan memberikan uang 1000 dirham kepadanya. Spontan, orang yang tadi mulutnya berbusa menghina beliau itu mengatakan, "Saya bersaksi bahwa engkau benar-benar cucu Rasulullah SAW. Engkau benar-benar keturunan Rasulullah SAW." Ikhwati fillah, sesungguhnya diri kita ini banyak menghabiskan waktu dan mungkin umur kita memikirkan orang-orang yang membenci diri kita. Pikiran kita banyak kita sesaki dengan tingkah pola mereka. Hati kita kotori dengan menyimpan dendam kesumat pada mereka. Memang perlakuan sebagian orang kepada kita itu sulit kita terima, apalagi mungkin kita lupakan. Akhirnya hati kita ini memendam kesal, benci, dendam dan amarah kepada siapapun yang menghadirkan ketidaknyamanan pada diri kita. Sebenarnya hal itu adalah manusiawi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Zainal Abidin
Ini sungguh sangat luar biasa. Bahwa bagaimana beliau mengajarkan kita seharusnya seperti apa kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang dan nyaman. Jangan kita pusingkan diri dengan celotehan orang lain. Selama kita meyakini bahwa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita dermakan, persembahkan terhadap orang lain dan diri kita ini adalah kebaikan, abaikan ocehan mereka. Abaikan omongan mereka meskipun itu berjalan berentetan dari mulut ke mulut. Maklumi saja mereka. Dan jangan lupa doakan mereka supaya mereka lekas sadar bahwa yang dibicarakan itu adalah salah. Maafkan jika perkataan mereka itu membuat kita tersinggung. Kelapangan hati mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Bahwa kita mencoba untuk memaklumi orang lain itu memang perkara berat. Sebab banyak orang yang ingin dirinya saja yang selalu dimaklumi. Sedangkan hanya dengan satu alasan kita kerap menyalahkan orang lain. Ikhwati fillah, orang yang memiliki kelapangan hati dengan tidak menggubris semua celotehan orang luar adalah orang yang istimewa. Itulah salah satu sifat calon penghuni surga. Orang yang mengosongkan hati dan pikirannya dari perkara yang membuatnya kusut, disebabkan masih banyak hal yang lebih penting yang perlu dipikirkan. Bahwa masih banyak persoalan lain yang harus diselesaikan. Masih banyak mimpi dan obsesi pribadi yang pantas dimatangkan dan diperjuangkan, dibandingkan dengan menyimpan memori kalimat kosakata yang menyinggung hati, kemudian membuat pikiran kita kacau. Bagaimanapun, ikhwati fillah, mereka yang risih dan memendam dengki kepada kita tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan mudarat, maslahat, kematian, dan kehidupan bagi kita. Mereka juga tidak akan pernah membangkitkan kita dari kubur, apalagi bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur atau memberikan kita pahala. Bisa jadi pahala mereka yang tergerus, amalan mereka yang rusak disebabkan karena celotehan ataupun hinaan orang-orang itu kepada kita. Wallahu a'lam bishawab.